فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita lanjutkan masih pada kajian rutinitas kita dari kitab Hadhihi Da'watuna wa Aqidatuna, sebuah karya tulis milik Syekh Abu Abdurrahman Muqbil Ibn Adi Al-Wadi'i rahmatullahi alaih. Pada pertemuan malam sebelumnya kita ambil poin yang ke-24. Sebagian di antara telah kita kaji, masih tersisa sebagian yang lain. Yang mana poin ke-24 berisikan dakwah Ahlussunnah serta akidah Ahlussunnah mengedepankan yang paling penting di atas hal-hal yang penting. Beliau lanjutkan keterangan tersebut bahwa memperbaiki akidah lebih pertama serta utama sebelum mengkaji hal-hal yang lainnya dalam syariat Islam. Hal ini pun telah kita sebutkan tentang sejarah dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian praktek beliau dalam mengutus para sahabat ketika diutus sebagai dai di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, serta dalil-dalil yang lainnya dalam bab ini. Kita akan lanjutkan, masih tersisa dari bab ini pada perkataan Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala. Summa bil qada' ala syuyu'i wa hizbil ba'ats wa dhalika la yakunu illa bi ittihadi ala tamassuki bil kitabi was sunnah. Hal kedua yang beliau anggap adalah perkara penting setelah memperbaiki akidah. Inti dari poin ini adalah bersatu di atas kitab dan as-sunnah. Nah, bersatu serta jangan berselisih. Barulah bisa terwujud sama-sama menghancurkan, menyerang asyuyu'iyah, komunis, dan juga Hizbul Ba'ats, partai yang juga berideologi atau pemahaman komunisme. Beliau singgung pada poin kedua, di antara hal yang paling penting di atas hal yang penting adalah bersatu di atas kitab dan as-sunnah, at-tamassuk. Yang mana hal ini adalah wajib yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan serta Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Di antara adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Wa'tasimu, berpegang teguhlah, bihablillahi jami'an, dengan tali Allah kalian seluruhnya. Wala tafarraqu, dan janganlah bercerai-berai. Dalam tafsir tentang tali Allah di sini, kitabullah, datang juga la ilaha illallah, datang juga maknanya agama Islam, saling melengkapi dan tidak saling menyelisihi. Al-muhim bersatu di atas agama Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan oleh kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah kalimat tertinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Juga dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yardha lakum salasan." An ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa an ta'tasimu
bihablillah. Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridho kepada kalian tentang 3 perkara. Yang pertama, agar kalian beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Yang berikutnya adalah agar kalian bersatu padu di atas kitabullah dan jangan bercerai-berai. Ada lanjutan hadisnya, wa karihalakum salasan, dan membenci kepada kalian 3 perkara. Kasratus soal, wa idha'atil mal, wa qila wal qal, menghambur-hamburkan harta, banyak bertanya, serta memperbincangkan perkataan yang belum jelas, katanya dan katanya. Al-Quranul Karim dan hadis Nabi SAW menganjurkan untuk bersatu. Naam, bersatu. Wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabil. Kata Allah Subhanahu wa taala, inilah jalanku. Allah datangkan dengan lafaz tunggal. Jalan Allah cuma satu. Maka ikutilah. Allah mengajarkan untuk ikuti jalan yang satu tersebut. Kemudian Allah lanjutkan lagi, wala tattabi'us subula, dan janganlah ikuti jalan-jalan. Jalan yang berikutnya yang Allah larang untuk diikuti adalah dengan lafaz majmuk, banyak. Anjuran untuk mengikuti satu jalan dan jangan memilih jalan-jalan. Jangan memilih jalan yang bercabang. Allah wanti-wanti akan hal tersebut dikarenakan terdapat doror fatafarraqu bikum an sabil. Jalan yang begitu banyak jalan tersebut adalah akan memecah kalian dari jalanku yang satu ini. Anjuran untuk bersatu. Dikatakan barakallahu fikum, berpecah belah adalah sunnah ahlul batil zaman dahulu, sekarang, bahkan yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita untuk tidak mengikuti jalannya orang-orang musyrik, yang mana jalan mereka adalah banyak bercabang. Wala takunu kal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Janganlah kalian seperti orang-orang musyrik. Mereka adalah orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan jadilah mereka berkelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing kelompok bangga dengan apa yang ada pada diri mereka, mengklaim dia yang benar, kemudian yang lain salah dan keliru. Ahlu syirk berpecah belah. Demikian juga ahlul batil, Yahudi dan Nasrani juga berpecah belah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun adzim. Janganlah kalian seperti orang-orang yang berpecah belah padahal setelah datang kepada mereka penjelasan, dan bagi mereka adalah siksaan yang pedih. Nah, ayat ini turun menceritakan tentang orang-orang yang telah datang kepada mereka keterangan dan penjelasan, Yahudi dan Nasrani dari kalangan ahlul kitab. Nah, orang musyrik berpecah belah dalam agama mereka. Yahudi dan Nasrani ahlul kitab juga berpecah belah dalam agama mereka. Dan kesemuanya itu terlarang dalam agama kita. Oleh karena itu hendaknya bersatu. Anjuran untuk bersatu. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala zat yang disembah satu. Dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam utusan yang datang kepada kita dari Allah juga satu. Kitab yang turun kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga satu, Al-Qur'an. Kenapa gerangan bercerai-berai? Kenapa gerangan terpecah? Kemudian satu hal penting bahwa mungkin setiap kelompok, setiap firqah, setiap jamaah menganjurkan juga untuk bersatu. Bahkan kita dengar dari sebagian ahlul batil menganjurkan untuk bersatu dan tidak bercerai-berai. Sebagian
Kelompok bahkan menamakan diri mereka dengan persatuan. Seperti Ikhwanul Muslimun. Orang Islam seluruhnya bersaudara. Ayo kita bersatu, jangan bercerai-berai. Lebih nampak jelas lagi seperti seruan Wahdah Islamiyah. Wahdah artinya persatuan Islamiyah. Ayo Islam bersatu. Namun mereka inginkan bersatu di atas apa? Ini yang mungkin kita perlu untuk luruskan. Bersatu di atas apa? Bila berikan kita satu pelajaran penting bahwasanya anjuran untuk bersatu ala tamassuki bil kitab was sunnah. Ini dia, bersatu di atas kitab dan as-sunnah. Adapun bersatu di atas hal yang lain tentunya akan terjadi perpecahan. Tidak ada titik temu. Bersatu di atas kitab, bersatu di atas sunnah. Ini datang untuk anjuran di atas atau bersatu di atas dua hal ini. Barakallahu fikum, perpecahan pasti terjadi. Ini sunnatullah. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan umat manusia itu berbeda-beda. Sebagaimana Allah menjadikan mereka berbeda-beda dalam suku, bangsa, bahasa serta warna kulit. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Di antara tanda-tanda kebesarannya adalah penciptaan langit dan bumi serta perbedaan bahasa dan warna kulit kalian. Allah yang menetapkan demikian. Ini tanda-tanda kebesaran Allah. Allah pun menyebutkan tentang suku bangsa yang berbeda. Allah ciptakan umat manusia bersuku bangsa. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai segenap umat manusia, kami ciptakan kalian dari laki-laki serta perempuan, dan kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tujuannya apa? Lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan umat manusia berbeda-beda dalam suku, bangsa, bahasa serta warna kulit, otomatis dalam hal pemahaman pun bertingkat-tingkat. Dalam hal pemikiran pun berbeda-beda. Karena perbedaan inilah kita butuh untuk suatu hal yang bisa mengikat kita di atas satu kesatuan. Kalau tidak, akan tetap terus berbeda-beda. Juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau yasha'u rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifin illa ma rahima rabbuk. Walidzalika khalaqahum." Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya Allah mau menjadikan kalian itu satu umat yang satu tanpa ada perselisihan, Dia bisa. Allah mampu akan hal tersebut. Namun wala yazaluna mukhtalifin, hanya saja senantiasa mereka itu berselisih, illa ma rahima rabbuk, kecuali siapa yang dirahmati oleh Rabb engkau. Walidzalika khalaqahum, untuk itulah mereka diciptakan. Manusia berselisih. Pada ayat yang berbeda juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira." Dia menjadikan kata Allah Subhanahu wa taala, kami menjadikan sebagian kalian terhadap sebagian yang lain adalah ujian. Bertikai, berselisih, berbeda pendapat, berseteru. Allah yang mengatakan akan hal tersebut, maksudnya Allah menjadikan kalian berbeda-beda. Inilah ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan bagi umat ini. Umat terdahulu, kalau Allah Subhanahu wa taala ingin menghukum mereka, Allah hukum mereka dengan dibinasakan, dibumi hanguskan. Ketika Allah menerangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah menguji umat ini dengan perselisihan pendapat, Nabi SAW menyayangi akan hal tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi wa huwal qadiru ala ay yab'atsa 'alaikum 'adaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yadhiqa ba'dakum ba'sa ba'd
Kata Allah Subhanahu wa taala, Dia yang mampu untuk menyiksa kalian, untuk mengirim kepada kalian siksaan dari atas kepala kalian, berupa petir, berupa suara yang menggelegar, memekik telinga, berupa hujan batu, berupa gunungnya ditimpakan, jatuh menimpa manusia. Au min tahti arjulikum, atau siksaan dari bawah kaki kalian, berupa gempa bumi, berupa air yang meluap menjadi banjir bandang, berupa keluarnya lumpur tsunami yang naik ke daratan. Au yalbisakum syi'an wa yudhiqu ba'dakum ba'sa ba'd. Ketika hal tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar ayat tersebut, hada ahwan, hada ahwan, hada ahwan. Nah, ketika Nabi SAW mendengar bahwasanya Allah akan menimpakan kepada kalian siksaan dari atas kepala kalian, yang tadi telah kita jabarkan di depan. Kata Nabi SAW, hada ahwan, ini ringan. Siksaan dari bawah kaki kalian, yang tadi telah kita jabarkan di depan. Kata Nabi SAW, hada ahwan, ini ringan. Kemudian ketika sampai pada perkataan wa yadhiqu ba'dakum ba'sa ba'd, dan menimpakan kepada kalian ujian dari sebagian yang lain. Artinya ada pertikaian, ada perselisihan pendapat, ada berseteru. Nah, inilah yang Nabi SAW sayangkan. Ini yang berat. Ini yang berat. Karena mungkin kalau datang siksaan, mati dalam sehari selesai. Selama dia di atas akidah yang tepat, mati insyaAllah husnul khotimah. Nah, ini yang berat. Ketika datang fitnah, berusaha harus tetap tegar, lolos. Datang lagi fitnah, berusaha lagi agar tetap tegar, dan seterusnya. Maka kita butuh sesuatu apa yang membuat kita itu bersatu. Inilah Alkitab was sunnah, bersatu di atas kitab dan as-sunnah, bukan dengan sesuatu yang lainnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang artinya kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian berbeda pendapat dalam satu hal, maka kembalikanlah kepada Allah serta kembalikanlah kepada Rasul. Apabila kalian mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu adalah sebaik-baik ta'wil, sebaik-baik buah hasil daripada beriman kepada Allah dan hari akhir. Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi menyebutkan tentang ayat ini, kembali kepada Allah, yakni kembali kepada kitabullah, kembali kepada Rasul. Ketika beliau masih hidup, ketika beliau sudah meninggal, kembali kepada sunnah beliau, kembali kepada hadis-hadis beliau. Anjuran ketika berselisih pendapat untuk bersatu di atas apa? Kitab dan as-sunnah. Kalau dua hal ini dijadikan sebagai patokan, dijadikan sebagai tolak ukur atau standarisasi dalam bertikai, niscaya tidak akan ada perselisihan. Kalau yang dipakai adalah pendapat si fulan, pendapat si alan. Nah, masing-masing orang memiliki pendapat, masing-masing orang memiliki ide dan gagasan. Belum tentu sama satu dengan yang lainnya, ide, gagasan atau pendapat dia. Tapi ketika kembali kepada kitab dan as-sunnah, akan kita dapati jalan keluar untuk bersatu. Dari sini barakallahu fikum, kita mengajak seluruh kaum muslimin untuk bersatu di bumi bagian manapun kita, dengan latar belakang apapun kita, dengan jenjang umur dimanapun, serta dengan jenis kelamin apapun. Anjurlah untuk bersatu kepada kaum muslimin seluruhnya di atas kitab dan as-sunnah. Nah, barulah bisa, barakallahu fikum, apa yang dianjurkan di sini untuk bisa melawan ala syuyu'iyah, Hizbul Ba'ats, komunis, sosialis. Nah, partai-partai yang keluar dari agama Islam, yang memusuhi Islam dari luar, barakallahu fikum. Hanya dengan satu jalan inilah kaum muslimin itu bisa kuat melawan musuh-musuh mereka. Kalau berselisih pendapat, Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya akan hilang yang namanya kekuatan, akan hilang yang namanya persatuan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa atiullaha war rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, taatlah kepada Allah serta taatlah kepada Rasulnya, dan janganlah kalian berselisih
niscaya kalian akan melemah dan hilang kekuatan kalian. Wa tadhhabu rihukum, hilang kekuatan kalau bercerai-berai. Nah, pepatah yang sering kita dengar dalam kata-kata bijak bahasa Indonesia bahwasanya sapu lidi kalau hanya dengan satu urat dia membersihkan kotoran belum tentu bisa. Tapi kalau diikat, dijadikan satu dengan satu ikatan berkumpul semuanya, barulah bisa membersihkan kotoran-kotoran yang ada. Seperti inilah kekuatan agama Islam yang juga ditunjuki oleh hadis Nabi SAW dari hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an. Kata Nabi SAW, al-muslimu lil muslimi kal bunyan yasuddu ba'duhu ba'dah wa syabbaka baina asabihi. Kata Nabi SAW, kaum muslimin dengan kaum muslimin yang lainnya ibarat adalah seperti satu bangunan yang saling menguatkan. Sebagian perawi menggambarkan tentang kesatuan kaum muslimin. Beliau Nabi SAW menyatukan antara jari jemari beliau dari kedua belah tangan beliau. Wa syabbaka baina asabihi. Nah, jari jemari beliau ikat dengan kuat. Seperti itulah kesatuan kaum muslimin, bersatu di atas kitab dan as-sunnah. Adapun persatuan yang diajak, yang digadang-gadang, yang diseru oleh ikhwanul muslimin, demikian juga wahda Islamiyah, adalah anjuran untuk bersatu di atas kebatilan dan saling mentolerir kesalahan-kesalahan dan kekeliruan-kekeliruan tanpa peduli besar dan kecilnya serta sedikit dan banyaknya. Karena ikhwanul muslimun, mereka memiliki mabda, memiliki sesuatu yang mereka berjalan di atasnya. Nata'awun fi ma ittafaqna fihi wa natadiru ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna fihi. Nata'awun fi ma ittafaqna, kami bersatu di atas hal-hal yang kita setujui di dalamnya. Namun masih memberikan toleransi dalam hal-hal yang kita berselisih di dalamnya, bahkan dalam permasalahan akidah, bahkan dalam permasalahan manhaj. Makanya berkumpul dalam ikhwanul muslimin tong sampah. Kuburiyun ada di dalamnya. Membenci sunnah ada di dalamnya. Al-Baim seluruhnya ada. Bahkan yang tidak sholat sekalipun ada. Yang tidak suka sholat sekalipun ada di dalamnya. Seperti sebagian firqah menganggap bahwasanya yang mereka inginkan adalah daulah Islamiyah, daulah Islamiyah, daulah Islamiyah. Itu terus pagi, siang, sore, malam mereka gembar-gemborkan. Jadi mereka menganggap bahwasanya ketika belum ada daulah Islamiyah, mereka menganggap ini adalah masih periode Makkiyah. Sebagaimana di periode Makkiyah belum ada kewajiban sholat, maka mereka juga meninggalkan sholat. Sebagai mereka demikian. Mereka menganggap bahwasanya belum ada Madinah, Darul Hijrah zaman sekarang ini, karena daulah Islamiyah belum ada di permukaan bumi. Akhirnya mereka meninggalkan sholat dengan anggapan bahwasanya kita masih dalam masa jahiliyah, belum ada Darul Hijrah. Karena di zaman jahiliyah atau di periode Makkah belum ada kewajiban sholat, maka mereka pun tidak sholat. Ini terkumpul dalam ikhwanul muslimin. Ini terkumpul dalam nama wahda Islamiyah yang mengajarkan orang untuk bersatu namun bukan di atas kitab dan as-sunnah. Pentingnya hal ini bersatu di antara hal yang paling pertama Nabi SAW lakukan dan perbuat ketika beliau hijrah ke kota Madinah, mempersatukan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Bahkan sebelum beliau membangun masjid, tempat berkumpul dan bersatunya kaum muslimin dalam setiap sholat jamaah 5 kali sehari semalam. Sebelum itu, kali pertama adalah beliau persatukan dulu, karena datang di kota Madinah, bahkan di dalam kota Madinah sendiri pribumi tentunya berbeda-beda dari latar belakang, suku, bangsa, bahasa dan seterusnya. Ada yang dari Jazirah Arab, ada bahkan yang dari luar Jazirah Arab. Bangsa Arab sendiri mereka bersuku-suku, ada Quraisy, ada Aus, ada Khazraj. Jadi apa yang pertama Nabi SAW lakukan adalah sebelum membina daulah Islamiyah di kota Madinah, sebelum membangun masjid, sebelum berjihad, pertama beliau persaudarakan dulu antara kaum muhajirin dan ansor. Dipersaudarakan, padahal bukan saudara. Bukan saudara. Inilah beliau lakukan, mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansor. Persaudaraan
imaniyah, dibangun di atas persaudaraan imaniyah. Nabi SAW mempersaudarakan antara Abu Darda dan Salman Al-Farisi. Nabi mempersaudarakan antara Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Rabi'. Bahkan persaudaraan ini lebih daripada persaudaraan sedarah, senasab, seayah dan seibu. Terbukti pada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ketika dia dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan Sa'ad bin Rabi' Al-Ansari. Sa'ad bin Rabi' dia mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf bahwasanya, inni la aktsarul ansari malan, aku adalah orang Ansar yang banyak hartanya. Aku akan bagi hartaku menjadi dua, aku berikan setengah kepada engkau. Dan aku memiliki dua istri. Silahkan engkau lihat salah satu antara mereka yang engkau ingin aku ceraikan, kemudian aku berikan kepada engkau yang satu aku pertahankan. Sampai segitu besar pengorbanan dia untuk saudara yang padahal diikat bukan di atas saudara senasab, saudara-saudara, hanya saja dengan saudara seiman. Seperti ini yang kita butuhkan, barakallahu fikum, bahwasanya kita dengan suku bangsa yang berbeda, bahasa yang berbeda, hendaknya seperti inilah persaudaraan kita, apa yang diikat oleh Nabi SAW kepada para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Terlihat bahwasanya mereka bersatu di atas kitab dan as-sunnah, di atas keimanan dan keislaman, barulah mereka bisa melawan, bersatu padu musuh-musuh mereka. Karena kita dapati kalau cuma sekadar persaudaraan di atas senasab atau saudara, kita jumpai di dalam Al-Quran banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menceritakan ternyata tidak sekuat persaudaraan di atas iman dan Islam. Terjadi hasad, dengki di antara saudara dan saudaranya, kakak dan adiknya. Bahkan percobaan pembunuhan terjadi, bahkan berhasil membunuh. Seperti apa yang Allah Subhanahu ceritakan tentang kisah Nabi Yusuf bersama saudara-saudaranya, hasadnya mereka, dengkinya mereka, irinya mereka kepada Nabi Yusuf karena terlalu bapak mereka terlalu sayang, akhirnya mereka berusaha untuk membunuh. Dijauhkan antara dia dengan orang tuanya, dibuang dan dijual dalam keadaan dia adalah orang yang merdeka. Siapa yang jual? Saudara dia sendiri, saudara Nabi Yusuf sendiri, bukan orang lain, bukan orang dari luar, saudara dia sendiri. Lebih parah dari itu, bahkan dua orang bersaudara dari anak cucu Adam, barakallahu fikum, yang satu berhasil membunuh yang lainnya dikarenakan apa? Kecemburuan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fataqabbala min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar qala la aqtulannak." Yang satunya mengatakan, "Aku akan bunuh engkau." Bukan cuma sekedar cita-cita, bahkan terjadi, dia pun berhasil membunuh. Ini harusnya kita tumbuh kembangkan dalam diri kita, barakallahu fikum, bahwasanya kita bersatu. Mungkin setiap orang mengaku, mungkin setiap orang menyerukan untuk bersatu, namun satu tambih penting bahwasanya bersatunya kita bukan di atas sesuatu apa, namun di atas Alkitab dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan poin yang berikutnya. Kata sang penulis, semoga Allah merahmati beliau, Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i. Al-Khamis wal Ishrun, poin yang ke-25. Nara anna al-jama'at allati tudammu ar-rafidi wasy-syi'i was-sufi was-sunni ghairu qadiratin ala muwajahati al-a'da' lianna hadha la yakunu illa bi ukhuwatin shadiqatin wa ittihadin fil aqidah. Sebenarnya poin ini selengkap dari poin yang sebelumnya sebagai lanjutan dan penyempurna. Setelah beliau anjurkan di atas untuk bersatu di atas kitab dan as-sunnah, bersatu. Kemudian di atas apa? Kitab dan as-sunnah. Pada poin kali ini kata beliau, kami menganggap bahwasanya satu jamaah yang berkumpul di dalamnya Rafidhah, Syiah, Sufi dan juga Sunnah dalam satu komunitas, dalam satu perkumpulan,
tidak mampu untuk menghadapi musuh-musuh. Nah, tidak akan pernah mungkin karena visi dan misi mereka berbeda-beda. Tujuan dan maksud dakwah mereka berbeda-beda. Satunya menggunakan kitab dan as-sunnah, satunya tidak. Satunya mengagungkan pemimpin, satunya hanya memikirkan diri sendiri, kelompok sendiri. Tidak mampu untuk bisa menghadapi musuh mereka. Lianna hadza la yakunu illa bi ukhuwatin shadiqatin wa ittihadin fil aqidah. Karena satu hal ini, yang memerangi musuh tidak akan terlaksana kecuali dengan persaudaraan yang jujur serta persatuan dalam ideologi. Kalau berbeda visi dan misi, tidak akan seia sekata dalam melangkah. Akan ada perbedaan persepsi, perbedaan opini. Akhirnya satu lari ke kanan, satunya lari ke kiri. Tidak akan memiliki titik temu. Sesama ahlul bid'ah saja mereka memiliki ideologi yang berbeda. Hal semacam ini adalah tong sampah campur baur di dalamnya. Yang baik ada, yang buruk ada. Yang putih ada, yang hitam pun ada. Yang bersih ada, serta yang kotor juga ada. Tidak akan pernah mungkin bisa. Persaudaraan yang jujur dan persatuan dalam ideologi. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala saylu zabadar robiyah wa mimma yukiduna alaihi fin nari ibtiqa'a hilyatin aw mata'in zabadun mithluh kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil fa amma az-zabadu fayadhhabu jufa wa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ard kadzalika yadribullahu al-amsal. Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan bahwa sesuatu yang bermanfaat tersebut ibaratnya seperti air hujan yang turun ke permukaan bumi. Jadilah butiran-butiran kumpulan air menjadi banjir yang besar. Ada air yang membawa kebaikan berupa air yang bersih, tetap saja ada juga kotoran berupa buih, benih-benih dari kotoran yang dibawa oleh air tersebut. Famaz zabar fayadhabu jufa, adapun buih yang kotoran tersebut akan pergi hilang. Wa amma ma yanfa'un nas, adapun yang bermanfaat bagi umat manusia, fayamkuthu fil ardh, itulah yang bermanfaat. Air hujan yang turun sehingga di belahan bumi manapun ada yang bisa ditampung oleh umat manusia. Ada yang turun ke telaga, ke danau, ke sungai. Ada juga hanya berupa buih, kotoran. Yang bermanfaat itulah yang tetap. Yang tidak ada manfaatnya itulah yang akan hilang bersama waktu dan masa. Makanya di sini butuh barakallahu fikum at-tamayyuz. Jadi istilah dari Syekh Mukbil rahmatullahi alaih, istilah dari Syekh Mukbil rahmatullahi alaih, adapun istilah dari Syekh Albani at-tasfiyah wa tarbiyah. At-tasfiyah wa tarbiyah. Wasanya ahlu sunnah terbedakan dengan kelompok-kelompok yang lainnya. Tidak sama ahlu sunnah dengan ahlu bidah, dengan warna-warni kebidahan mereka. Karena yang memiliki tempat sendiri, majelis sendiri, tidak bergabung dengan yang lainnya. Kalau tidak demikian, umat tidak akan terbedakan mana yang bersih dari yang kotor, mana yang putih dari yang hitam, serta mana al-haq dari kebatilan. Tamayyuz. Memiliki majelis sendiri, jangan disamakan dengan yang lainnya. Memiliki masjid sendiri, jangan sama dengan yang lainnya. Meskipun barakallahu fikum pada sebagian keadaan boleh untuk mengisi di sebagian masjid yang masih terbilang umum. Syekh Hafizullah Ta'ala, beliau pernah ditanya bahwa boleh tidak kita mengisi di masjid orang umum. Beliau menjawab bahwasanya fi tafsil, dalamnya ada perincian kapan boleh kita mengisi, kapan tidak boleh kita mengisi. Ketika di masjid awam tersebut dikaji bid'ah, musuh dari sunnah, pada keadaan demikianlah tidak boleh kita mengisi di tempat tersebut, karena tidak adanya tamayyuz.
Orang yang hadir di masjid tersebut, merupakan jamaah masjid tersebut, hari ini kita berikan dia madu, esok hari ahlul bidah berikan dia racun, dan tidak akan terbedakan. Dakwah di masjid seperti itu tidak akan membuahkan hasil meskipun dengan waktu yang cukup lama. Berbeda kalau ahlus sunnah memiliki masjid sendiri. Nah, masjid yang khusus untuk mereka diajarkan kitab dan as-sunnah, tidak ada kebid'ahan di dalamnya, tidak ada mukhalafat di dalamnya, tidak ada penyelisihan di dalamnya. Inilah yang membuahkan hasil. Nah, cepat ataupun lambat. Boleh untuk mengisi di tempat-tempat demikian. Barakallahu fikum. Syekh yang memberikan aturan main bahwasanya karena Nabi SAW juga di awal-awal dakwah beliau pernah datang ke tempat-tempat orang-orang musyrik. Datang ke pasar orang musyrik, datang ke tempat perkumpulan orang-orang musyrik. Dengan tujuan pertama adalah untuk menyampaikan dan memperkenalkan mereka tentang dakwah tauhid, dakwah sunnah. Setelah mereka mengenal, baru giri mereka tempat ahlus sunnah. Bahwasanya di sana ada dakwah ahlus sunnah. Jadi bukan terus-menerus diisi di tempat tersebut. Hanya memperkenalkan bahwasanya kita punya masjid. Nah, masuk sekali 2 kali majelis, kemudian diajak bahwasanya jangan di sini tidak bersih. Karena masjid yang bersamaan di dalamnya mengisi ahlus sunnah dan ahlul bid'ah, ini saya mengatakan bahwasanya tidak akan ada hasilnya meskipun dengan waktu yang cukup lama. Karena tidak adanya tamayuz, tidak hanya pembedaan diri. Orang yang hadir di tempat tersebut mengatakan bahwasanya hari ini mereka katakan Al-Quran, besok juga datang Sunni mengatakan Al-Quran, Ahlul Bidah pun mengatakan Al-Quran. Jadi seakan-akan tidak ada perbedaan antara mereka. Tapi kenapa saling menghujat, saling menjelek-jelekan? Nah, kayak butuh tempat tersendiri untuk barakallahu fikum mendirikan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, terbedakan dengan yang lainnya. Cukup pada pertemuan kita malam hari ini 2 poin yang ke-24 serta yang ke-25. 24 sambungan dari yang sebelumnya, dan 25 malam hari ini kita ambil. Mudah-mudahan bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Al ilmu indallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.